Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita ingin membahas tentang keutamaan berpuasa. Kita pertama kali memperhatikan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana hadis ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini dan mengatakan as-sawmu li wa ana ajzi bihi. As-sawmu, puasa itu, li, milikku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasinya. Jadi kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa berpuasa itu tidak seperti amalan yang lain. Bahwa amalan yang lain itu adalah amalan hamba itu, milik hamba itu. Sedangkan puasa tidak demikian. Dilakukan oleh hamba itu tapi menjadi milik Allah. Kita perhatikan kalau kita membayangkan masalah itu adalah masalah hutang piutang. Di saat seseorang memiliki hutang, maka dia harus bayar hutangnya. Kalau dia tidak punya uang, maka diambil barang-barangnya. Sehingga di saat seseorang itu ternyata tidak punya uang dan barangnya tidak cukup, maka akan timbul masalah. Kalau barangnya itu ternyata cukup, maka habislah dia. Tidak punya uang dan tidak punya barang. Ini yang biasa diistilahkan dengan bangkrut. Kita bayangkan itu bisa terjadi pada amalan selain puasa, di mana amalan-amalan selain puasa itu milik orang itu. Sehingga di saat dia bermasalah dengan orang lain, di alam akhirat nanti dia harus membayar dosa dia terhadap orang itu dengan memberikan pahala-pahalanya kepada orang. Maka di saat pahala-pahalanya itu tidak cukup, maka artinya dosa orang itu akan dibebankan kepadanya. Nah, inilah pengertian kalau amalan itu dinilai dimiliki oleh orang itu. Namun di saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa puasa itu milikku, artinya tidak bisa diperlakukan seperti itu. Sehingga di saat seseorang telah berpuasa, maka puasanya sudah jadi milik Allah, tidak bisa dibayarkan kepada orang lain. Kita perhatikan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu tentang siapakah al-muflis itu?
Al-muflis itu artinya orang yang bangkrut. Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Para sahabat pun di saat ditanya tentang siapakah muflis itu atau apakah yang dimaksud dengan al-muflis itu, maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina, orang yang bangkrut dalam pandangan kami, man la dirhama lahu wa la mata', orang yang kehabisan uangnya, uang dirhamnya, dan kehabisan barangnya. Jadi tidak punya uang dan tidak punya barang. Nah itu bangkrut. Menurut pandangan biasa, yang biasa berlaku di masyarakat. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa dhama wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yafdiya ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, kata beliau, bahwa orang yang bangkrut, orang yang muflis di kalangan umatku adalah orang yang nanti akan datang di hari kiamat. Dia punya pahala sholat, dia punya pahala puasa, dia punya pahala zakat, namun dia telah mencaci maki orang ini, telah menuduh orang ini, telah memakan harta orang ini, telah menumpahkan darah orang ini, telah memukul orang ini, sehingga sudah banyak orang yang diboliminya, diperlakukannya dengan buruk. Fayu'ta hadha min hasanatihi, maka orang yang ini harus dia bayar dengan pahalanya. Wa hadha min hasanatihi, dan orang yang ini harus dibayar pula dengan pahalanya. Sehingga semua orang harus dia bayar dengan pahalanya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yafdhiya ma alaihi, maka pada saat semua pahalanya sudah habis dipakai bayar orang, maka ukhidha min khatayahum, maka dosa-dosanya orang diambil. Faturihat alaih, maka dosa ini diberikan kepadanya. Summa turiha finnar, maka akibatnya orang itu pun harus dilemparkan ke api neraka. Jadi kita perhatikan pada hadis ini bayangan atau gambaran kalau seseorang itu berbuat kezaliman terhadap orang, maka dia di hari kiamat dia akan datang harus menyelesaikan masalah dengan orang. Hubungan manusia dengan manusia harus tuntas diselesaikan. Nah, di sini di saat kita berbicara tentang puasa, maka hal ini tidak terjadi. Karena pahala puasa itu akan Allah yang memberikannya. Allah yang memiliki puasa. Sehingga puasa itu milik Allah dan tidak bisa dibayarkan kepada orang. Nah, dengan demikian kita lihat di saat kita membaca hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim tadi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa
adalah milikku dan aku yang akan membalasinya, yang akan membayarnya. Jadi kita lihat bahwa di saat seseorang itu punya masalah dengan orang, maka puasa itu sangat bermanfaat sekali untuk melindunginya. Karena Allah yang akan menyelesaikan masalah itu. Dikarenakan adanya puasa, adanya pahala puasa. Kita lihat Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan di saat menyebutkan as-saumu li, puasa itu adalah untukku atau milikku. Beliau katakan wa amma baqiyatul a'mali fa innaha li sahibiha. Dan adapun amalan-amalan selainnya, maka hal itu terkembali kepada si pelakunya. Jadi si pemiliknya adalah orang lain, bukan Allah. Orang yang melakukan amalan yang diamalkannya. Kemudian kita perhatikan lagi berbicara tentang bagaimana amalan kesolehan, amalan ketaatan itu dilipatkan sampai 10 kali lipat. Bahkan bisa jadi dilipatkan sampai 700 kali lipat. Nah, hal ini sesuai dengan ayat 261 dari surat Al-Baqarah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Seperti halnya sebuah biji mampu menumbuhkan 7 tunas, maka berikutnya setiap batang dari tunas itu akan menghasilkan 100 biji pula. Sehingga jadilah 700. 7 dikali 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah mampu untuk melipat gandakan bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi hak Allah untuk memberi kepada orang tertentu lebih daripada 700 kali lipat. Nah, di saat kita berbicara tentang puasa, maka bisa kita berbicara tentang sesuatu yang berbeda. Bahwa puasa itu adalah amalan kesabaran. Puasa itu adalah kesabaran. Sehingga akan diperlakukan berbeda daripada yang lain. Nah, kita lihat pada surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan Allah balasi dengan pahala yang bighairi hisab, tanpa dihitung. Jadi lebih dari 10 kali, lebih dari 700 kali, terserah Allah. Allah yang akan melipat gandakannya. Kemudian di saat seseorang bertanya, kenapa puasa itu berbeda dengan amalan yang lain? Maka jawabnya, puasa itu adalah suatu kesabaran. Kesabaran itu di mata Allah adalah sesuatu yang sangat agung. Sehingga berbicara tentang kesabaran di dalam Al-Quran, maka tidak kurang dari 70 letak, 70 posisi kesabaran dibahas oleh Al-Quranul Karim. Nah, kesabaran
ada 3 macam. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, bersabar dalam taat kepada Allah. Yang kedua, was-sabru amma harimillah. Yang kedua adalah bersabar terhadap apa-apa yang Allah haramkan. Yang ketiga, was-sabru ala aqdarillah, bersabar terhadap takdir Allah. Jadi kita lihat bahwa puasa itu demikian agungnya, sehingga tiga macam kesabaran ini terjadi pada puasa, di mana puasa itu adalah ketaatan kepada Allah. Seseorang harus bersabar, menahan diri selama dia berpuasa dari waktu fajar hingga waktu terbenamnya matahari. Ini sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar yang kedua adalah sabar terhadap apa-apa yang Allah haramkan. Kita lihat pada saat seseorang berpuasa, maka makanan, minuman dan seterusnya itu jadi haram atasnya. Dia harus tahan diri karena pada saat dia berpuasa itu semua haram. Sabar yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah. Kita perhatikan bahwa seseorang di saat dia mampu bersabar, dia tahan laparnya, dia tahan hausnya karena dia sedang berpuasa. Dia bisa saja dengan mudah pergi ke dapur, dia tuangkan air, dia minum. Atau dia ambil makanan di tempatnya, maka dia makan. Bisa saja dia lakukan itu. Namun, kita lihat di saat seseorang itu bersabar, maka dia menahan diri. Dia tidak mau melanggarnya. Dia lebih suka untuk menahan hawa nafsunya, untuk tidak makan dan minum sesuai dengan ketentuannya. Kemudian kita perhatikan pada surat Al-Haqqah ayat 24. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah kalian dan minumlah kalian dengan senang, dikarenakan kalian telah mengamalkan amalan-amalan pada waktu yang lalu, di saat kalian masih berada di dunia. Jadi kita lihat bahwa di saat seseorang itu berpuasa di dunia, dia akan mendapatkan tempat yang sangat spesial. Hal itu terjadi pada saat orang semuanya dihukumin tidak dapat makanan dan tidak dapat minuman di padang mahsyar nanti. Malah yang terjadi pada orang yang berpuasa, mereka dikumpulkan dan mereka berbahagia dengan makanan dan minuman. Sehingga kita perhatikan bahwa orang berpuasa itu adalah orang yang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedudukannya demikian tinggi di saat orang semuanya di padang mahsyar tidak dapat minuman, tidak dapat makanan, maka orang yang berpuasa itu akan dapat makanan dan minuman. Karena Allah memperlakukannya sebagai orang yang spesial. Kemudian
kita perhatikan bahwa orang yang berpuasa itu dia menjadi orang yang spesial di mata Allah. Kenapa? Karena pada saat dia berpuasa, dia itu tidak terlihat bahwa dia berpuasa. Hanya Allah yang tahu jiwanya bahwa dia adalah orang yang sedang berpuasa. Nah, dari sini seseorang itu dianggap spesial oleh Allah. Karena memang dia hanya memperhatikan Allah. Dia tidak peduli kepada manusia, walaupun manusia menganggapnya adalah orang yang ternyata tidak sama dengan orang lain dalam hal orang semuanya makan, ini berpuasa. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa orang berpuasa itu adalah orang yang beramal dengan amalan yang orang lain tidak melihatnya. Dia tahan dirinya tidak makan, dia tidak minum, dan seterusnya. Kemudian kita perhatikan surat An-Nahl ayat 41. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah setelah tadinya mereka adalah orang-orang yang dilakukan zalim, maka kami akan tempatkan mereka itu di dalam surga yang indah. Kemudian Allah mengatakan wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun, bahwa pahala di hari akhirat itu akan lebih besar lagi kalau mereka itu orang yang mengerti. Jadi kita lihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlakukan orang yang berhijrah itu, di mana mereka berhijrah karena dizalimi. Kemudian Allah akan balas dengan balasan yang spesial karena dia itu telah melakukan hijrah. Tempat tinggalnya yang halal untuk dia ditinggalkannya. Kita bayangkan seperti itulah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu dia punya hak untuk makan, dia punya hak untuk minum. Itu semua halal untuk dia. Tapi semua itu ditinggalkan karena Allah. Nah, hal ini serupa dengan orang yang berhijrah. Sehingga tempat tinggalnya yang halal untuknya itu merupakan haknya, ditinggalkannya. Dia pergi untuk ke tempat yang bukan tempat tinggal dia. Dia belum punya apa-apa di tempat yang dia berhijrah ke sana. Jadi kita lihat di sini betapa spesialnya perlakuan Allah terhadap orang yang berhijrah. Nah, orang yang berpuasa itu diperlakukan spesial. Di samping dia itu sedang melakukan kesabaran, dia juga sebagai orang yang sedang berhijrah dengan meninggalkan hak-haknya. Kemudian di saat seseorang itu masuk ke dalam surga dikarenakan dia itu beriman dan beramal saleh, dikatakan walladzina amanu wa amilus salihati
lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan tempatkan mereka di dalam surga. Mereka akan berada di ruangan-ruangan yang Allah tentukan, di mana di tempat tinggal mereka itu mengalir sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya. Dan itu adalah paling nikmatnya balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal. Siapa mereka? Alladzina sabaru. Mereka adalah orang-orang yang telah mampu bersabar. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Kita lihat di sini Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan mengatakan, fadalla ala anna man taraka syai'an lillahi 'awwadahu Allahu khairan minhu. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan untuknya sesuatu yang lebih baik dari apa yang ditinggalkannya. Nah, inilah puasa. Bahwa puasa itu demikian hebatnya, demikian mulianya, karena puasa itu mengandung amalan-amalan yang spesial. Di samping dia itu adalah amal ibadah secara umum, maka secara khusus dia itu telah mengandung hal-hal yang spesial. Sehingga Allah mengatakan, as-saumu li. Puasa adalah milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasi puasa tersebut. Inilah yang bisa dibahas terkait dengan keutamaan berpuasa, terutama di bulan Ramadan. Berikutnya, karena tidak ada pertanyaan, maka kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.